Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, serta dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari pelajaran kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada anak-anakku semuanya. Pada saat ini kita sudah membaca doa bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran PAI yang ke-8 atau bab ke-8. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran yang ke-7, maka kita menginjak ke pelajaran yang ke-8. Adapun pelajaran yang ke-8 ini kita akan mempelajari tentang mari berperilaku terpuji. Pada pelajaran ini kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, sikap tentang pantang menyerah, sikap rendah hati, dan sikap hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, dalam pelajaran 8 ini kita akan mempelajari subtema A, yaitu gemar membaca. Allah mewajibkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, sedangkan membaca merupakan kunci utama dalam menuntut ilmu. Di dalam gemar membaca ada beberapa manfaat. Di antaranya manfaatnya, 1, menjadikan kita pintar. Dengan gemar membaca, maka ilmu kita akan bertambah, menjadikan kita itu pintar. Oke, anak-anakku semuanya, poin yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Jadi kalau kita gemar membaca, maka kita tidak akan ketinggalan zaman. Informasinya bertambah, pengetahuannya juga tambah. Oke, yang ketiga, memperbanyak ide. Jadi gemar membaca membuat kita itu cerdas dan memunculkan beberapa ide-ide kepada pemikiran kita. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, mari kita biasakan atau budayakan untuk gemar membaca. Selanjutnya subtema yang poin B, yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah gigih dalam menghadapi berbagai hal. Di antara bukti sebagai orang yang pantang menyerah, 1, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Walaupun anak-anak saat ini belajarnya di rumah atau daring, tapi anak-anak harus semangat. Nah, itu menunjukkan bahwa kita adalah pantang menyerah. Yang kedua, suka bekerja dan berusaha. Nah, anak-anak semua harus suka bekerja dan berusaha. Yang ketiga, tidak suka berdiam diri, tidak bermalas-malasan. Nah, kalau kita malas-malasan, ya maka kita tidak termasuk orang yang pantang menyerah, tapi pemalas. Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan tidak gampang menyerah. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah mempelajari subtema poin B,
kita akan melanjutkan ke subtema poin C, yaitu rendah hati. Nah, agama Islam melarang umatnya untuk menghina dan dianjurkan untuk rendah hati. Kalau menghina orang yang lebih miskin darinya, orang kaya, tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Nah, agama kita melarang ya. Jadi kita harus mempunyai sikap rendah hati. Pak Guru ulangi, rendah hati dalam agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati. Karena sikap rendah hati merupakan sikap terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta kepada orang lain. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Yang terakhir atau yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari subtema poin C. Sekarang kita akan mempelajari subtema poin D, yaitu hemat. Sekarang apa toh hemat itu? Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai kebutuhannya. Kalau butuhnya itu 1, ya enggak perlu 2. Kalau butuhnya 2, ya enggak perlu 3. Cukup 2 atau cukup 1 saja sesuai kebutuhannya. Anak-anakku semuanya, ketahuilah bahwa air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk minum, untuk masak, untuk mandi, wudhu, dan lain-lain, termasuk mencuci pakaian kita. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boleh boros atau mubazir dalam menggunakannya. Adapun cara menghemat air, 1. Menutup keran air sesudah menggunakan. Yang kedua, mengambil air secukupnya dari gayung. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan juga loh. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, akan tetapi menabung sebagian uangnya di tabungannya. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat anak-anakku semua bahwa kita harus memiliki perilaku yang terpuji. Di antaranya adalah gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan yang terakhir adalah hemat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat oleh Bapak Muhammad Robit atau Bapak Robert, Guru PAI SDN 1 Kota Gede.